Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi pada hari ini untuk bersama-sama sekolah minggu di GKI Pajajaran. Ya, pasti kalian sudah kangen ya untuk bersekolah minggu dengan cara tatap muka. Tapi pada pagi hari ini kita masih bersekolah minggu lewat YouTube. Ya, tidak apa-apa, tetap semangat. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih tetap sehat sehingga kita pada hari ini masih dapat bersekolah minggu. Yuk, kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, alamatnya di mana? 5, 5, 10. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekolah minggu. Kami akan bersama-sama memuji Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan berkati kami Tuhan, sehingga sekolah minggu pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo, mana tangan kalian? Ini tanganku. Ya, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kita mau goyangkan tangannya ya untuk memuji Tuhan ya. Kita mau angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Mari kita goyang-goyang untuk puji Tuhan. Yang pertama, kita akan goyangkan tangan. Yang kedua, kita akan gelengkan kepala. Dan yang ketiga, kita akan goyangkan tubuh kita. Ayo kita puji Tuhan bersama-sama ya. Tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke kanan, kepalaku ke kiri, kepalaku ke kanan dan digeleng-geleng sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tubuhku ke depan, tubuhku ke belakang, tubuhku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Iya, aduh, goyang-goyang. Bagaimana? Sudah kemeringat? Sudah, walaupun kita pada hari ini bersekolah minggu, boleh ya kita sambil berolahraga. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Ya, kalau anak-anak tahu dan kita selalu mengingat di dalam kehidupan kita, di setiap kehidupan kita ada yang selalu membimbing kita. Siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah penuntun kita. Bisa dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ketika kita letih, ketika kita lesu, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Kita akan angkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Yuk, kita boleh menggunakan gerakan kembali supaya badan kita tetap bergerak-gerak, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang
kita akan angkat pujian ini sekali lagi ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan persiapkan hati kami untuk mendengar dan juga mencoba untuk melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya ketika kami ingin belajar tentang firman-Mu itu, dan kami ingin belajar firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan akan memimpinnya. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ke-12. LAI memberikan judul Gembala yang Baik. Kak Lani mau tanya dulu nih sebelumnya. Apa sih seorang gembala? Ya, seorang gembala adalah seseorang yang memelihara dan membimbing kawanan domba. Dia merupakan orang yang bertanggung jawab atas domba-dombanya dengan bertugas menghitung kawanan domba dan melindungi mereka dari bahaya. Kalau domba itu adalah seekor hewan yang lemah lembut, yang jinak, namun agak dungu. Itulah mengapa seekor domba membutuhkan seorang gembala untuk membimbingnya, untuk melindunginya dari ancaman bahaya, maupun untuk menuntun domba-domba ke padang rumput dan ke aliran air yang tenang. Gambaran domba ini juga dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan kita manusia. Setiap kita sebagai manusia adalah orang-orang yang lemah, yang mudah hilang, mudah tersesat, dan mudah juga binasa. Karena itu, kita juga memerlukan tuntunan seorang gembala, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kita melihat Tuhan Yesus yang adalah gembala kita mau memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus mau menggantikan kita dan menanggung dosa kita sehingga kita tidak binasa. Seperti gambaran gembala tadi, gembala yang mau berkorban, mengorbankan nyawanya, yang mempertaruhkan nyawanya, siap sedia bertarung dengan binatang buas demi melindungi domba-dombanya. Kemudian kita baca kembali di ayat yang ketiga.
Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dari ayat ketiga ini, kita bisa melihat bahwa seorang gembala mengenal domba-dombanya. Gembala ini memanggil nama domba-dombanya. Seperti itu juga Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus mengenal setiap kita. Bukan cuma mengenal namanya saja, si A atau si B gitu ya. Tetapi terlebih itu, Tuhan mengenal sampai ke dalam hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, Tuhan tahu. Tuhan mengenal kita. Bahkan lebih daripada orang-orang yang ada di dekat kita. Lebih daripada orang tua kita mengenal kita. Lebih dari sahabat atau saudara kita mengenal kita. Itulah gambaran Tuhan Yesus sebagai gembala. Yaitu yang pertama, seorang gembala yang mau mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kedua, seorang gembala yang mengenal setiap domba-dombanya. Hari ini kita kembali diingatkan dan dikuatkan bahwa kita memiliki seorang gembala, gembala agung, gembala yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus. Dia seorang gembala yang sangat mengenal kita. Tahu apa yang sedang kita rasakan, apa yang kita alami. Dia juga seorang gembala yang selalu menuntun kita, selalu membimbing kita, melindungi kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita supaya kita memperoleh hidup kekal. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita mau bersyukur atas semua itu, atas anugerah kita boleh memiliki seorang gembala yang baik dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kita mau hidup taat kepada Tuhan. Hidup taat dalam tuntunan Tuhan, sehingga dalam kita menjalani hari-hari kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita. Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Karena Tuhan adalah gembala kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi gembala kami. Engkau mengenal setiap kami sampai kedalaman hati kami. Bahkan Engkau mengorbankan nyawa-Mu Tuhan untuk mau menebus dosa kami, untuk mau melindungi kami dan menghindarkan kami dari kebinasaan. Tuhan, kami mau menjalani hidup kami karena kasih-Mu itu dengan penuh syukur, dengan hidup ketaatan kepada-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan sebagai domba-domba-Mu untuk boleh hari lepas hari kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu saja. Kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau minta tolong papa mama
untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobile banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu ini, walaupun hanya di rumah. Tapi Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang kita muliakan dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.